Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Bapak sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang selanjutnya. Dan kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang unsur-unsur ibadah. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yakni kita harus mengikuti pola ibadah yang biasa dilakukan dan itu menjadi contoh yang baik bagi kita. Karena itu karena pola ibadah itu merupakan rangkuman daripada perjalanan iman kita di mana kita itu datang kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan. Karena mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menyatakan ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk melihat segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, tariklah kami kembali dan arahkanlah kami kembali kepada pandangan-pandangan yang menurut firman Tuhan, supaya kami boleh melihat betapa besarnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, berikan kami kepintaran, kesehatan, untuk kami boleh belajar dengan baik di sekolah kami yang kami cintai. Tuhan, biar kiranya waktu pembelajaran ini kami serahkan kepadamu, biar Engkau memberkati semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya. Pada pertemuan yang ke-8, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-8, yakni, ya, coba lihat semuanya, sudah kelihatan? Oke. Pelajaran kita hari ini ialah, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Anak-anak perlu dipahami dengan baik bahwa ketika kita beribadah atau datang kepada Allah, menghampiri Allah di dalam tahtanya melalui ibadah, maka kita bukanlah seseorang yang sepertinya tidak berakal budi, ya. Artinya ada orang ketika beribadah seolah-olah dia melupakan semuanya, seolah-olah dia berada di surga, tentu tidak sampai seperti itu juga. Sehingga ketika dia beribadah, ada orang yang di sampingnya sedang jatuh sakit, dia tidak peduli lagi. Ketika ada orang di samping yang membutuhkan pertolongan, dia tidak peduli lagi, ya. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus pada suatu ketika, ya, di hari Sabat, ada, seekor binatang yang jatuh ke jurang, ya. Ada seseorang yang sedang berjalan mau ke sinagog, ya, atau mau pergi ke tempat ibadah. Tetapi dia mengabaikan bahwa ada binatang itu membutuhkan pertolongan, ya. Terus Tuhan Yesus mengomentari, "Apakah arti imanmu kalau kamu tidak peduli dengan kehidupan?" Sederhananya seperti itu anak-anak. Demikian juga dengan kita. Apakah gunanya kita beriman, ya, kalau kita tidak berakal budi? Apa gunanya kita beriman, ya, beribadah seolah-olah ibadah itu hanya ketika kita duduk di gereja, tetapi ketika kita membantu orang lain kita merasa susah. Jadi Bapak sudah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat adalah ibadah, ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketika kamu ingin pergi beribadah, bahwa tidak ada lagi yang perlu menghalangi kamu. Ketika kamu melihat di tengah jalan ada orang membutuhkan pertolongan, terus kamu dengan maksud, saya mau beribadah, kamu nggak mau menolongnya. Apakah demikian orang yang beribadah? Anak-anak, kita akan pelajari lebih lanjut dan lebih dalam tentang pelajaran yang ketiga, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Firman Tuhan berkata seperti ini dari 1 Korintus 14 ayat 15 sampai yang ke-19. Katakan seperti ini. Sebab aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Ya. Apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan roh, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku,
tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Anak-anak sekalian, firman Tuhan yang menjadi landasan pembelajaran kita hari ini itu berbicara tentang bahwa kita harus bernyanyi dengan roh, berdoa dengan roh, tapi juga bernyanyi dengan akal budi dan juga berdoa dengan akal budi. Anak-anak, Bapak akan memutarkan sebuah lagu ya sebagai pengantar pembelajaran kita, yakni lagu bersyukur kepada ya. Kita perhatikan, kita ikuti dengan seksama lagunya ya. Bagaimana kita supaya mengerti bahwa bernyanyi itu pun bukan asal bernyanyi, bukan tidak memperdulikan lagi notasi, bukan lagi tidak memperdulikan lagi perasaan, bukan tidak memperdulikan lagi sekeliling. Tetapi kita perlu memahami lebih dalam apa yang dimaksud dari pembelajaran. Putarkan lagunya ya. Mari kita masuk di dalam doa. Anak-anak sekalian, apa yang kita sudah dengarkan yakni lagu tentang bersyukur kepada Tuhan. Itu merupakan sesuatu yang harus kita pahami dengan baik. Bahwa beribadah kepada Tuhan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka ketika kita beribadah, menyatakan ucap syukur kepada Tuhan, maka sebaiknya orang-orang yang di sekeliling kita juga bisa mengerti kata-kata daripada pengucapan syukur kita, supaya mereka terbangun imannya. Kita akan kembali kepada pembelajaran kita dan Bapak akan memberikan penjelasan lebih jauh. Ya. Karena kalian kelas 6, Pak yakin kalian bisa Bapak ajak untuk berpikir lebih jauh. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Apabila kita menyanyikan lagu ini, lagu yang sangat singkat ini, apakah makna daripada lagu tersebut? Apakah makna daripada lagu yang kita nyanyikan itu? Tentu sangat dalam sekali. Bahwa di dalam kehidupan kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mendalami ayat daripada landasan pembelajaran kita hari ini. Ya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19 yang Bapak sudah bacakan. Teks Alkitab yang kamu baca ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus pada jemaat di kota Korintus, sebuah kota pelabuhan yang ramai pada masa lalu, yang berpenduduk sekitar
600.000 orang, kota itu berada di negara Yunani dan kota itu sudah runtuh. Muncul kota Korintus yang baru yang diletakkan sudah bergeser dari kota Korintus yang lama. Saat ini kota Korintus yang baru itu hanya berpenduduk 10.000 orang lebih. Ya. Terus kemudian, anak-anak sekalian, ini bentuk kotanya yang sangat indah sekali. Surat Paulus ini berisi nasihat kepada jemaat di Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Mereka diminta agar menolong, menghibur, mendorong, dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Sayangnya, pada waktu itu jemaat di Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh. Ya, berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya tidak dipelajari lebih dahulu. Padahal menurut Paulus, karunia itu bukanlah karunia yang utama. Rupanya jemaat di Korintus telah melebih-lebihkan kepentingan karunia bahasa roh dalam ibadah umum. Sehingga mereka mementingkan lebih, ya, dari karunia yang lainnya. Apabila mereka menjalankannya tanpa penafsiran, mereka bangga jika bisa berbahasa asing dalam ibadah. Padahal ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri, tetapi ibadah adalah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ibadah merupakan satu jalan untuk saling membangun bersama di dalam iman. Ya. Tetapi pada kenyataannya kita akan melihat apa yang terjadi. Paulus berusaha memperbaiki penyalahgunaan karunia bahasa roh itu dengan jalan menunjukkan bahwa bahasa roh tanpa penafsiran sama sekali tidak menguntungkan dalam ibadah umum. Lalu agar jemaat mengerti, Paulus menceritakan tentang pengalaman pribadinya pada ayat yang ke-15. Kamu akan menemukan Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditujukan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, mengucap syukur kepada Allah. Menurut Paulus, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi dengan menggunakan akal budi. Artinya, tidak asal bunyi dan bersuara, menyanyi tidak jelas, bukan. Kata-katanya tidak jelas, bukan. Pengucapannya tidak jelas, bukan. Serta maksudnya tidak jelas, bukan seperti itu. Tetapi bernyanyi dengan nada, dengan suara yang baik. Bernyanyi dengan jelas dan lantang. Dengan kata-kata yang jelas, dengan pengucapan yang jelas, dan makna lagu yang jelas. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika kita bernyanyi dengan roh, tetapi juga bernyanyi dengan akal budi. Mengapa? Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya, bersama dengan jemaat secara umum, maka orang di sekeliling kita juga harus bisa mengerti apa yang kita sampaikan, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita katakan kepada Allah untuk saling membangun di dalam. Sebaliknya, kita harus bernyanyi dengan pengucapan yang jelas, kata-kata yang dapat dimengerti, dan isi atau tujuan menyanyi dapat dihayati oleh yang menyanyikan maupun yang mendengarkan. Menurut Paulus juga, menyanyi nyanyian yang menggunakan akal budi yang baik akan menolong orang lain mendengarkan dan menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap semua manusia dan alam ciptaan. Bahkan ikut mengamini, ya, isi nyanyian itu sebagai tanda setuju karena memahami isi dan maksud nyanyian itu. Sebaiknya, ya, kita harus menyanyi dengan penghayatan dan juga pengucapannya. Sehingga nyanyian dan ketika kita bernyanyi dalam ibadah tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa maksud. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus, ya, anak-anak sekalian, ya, Bapak mau sampaikan bahwa di dalam Alkitab ada banyak sekali karunia-karunia. Ya. Ada karunia berbahasa roh, ada karunia penginjilan, ada pengajaran, terus juga ada karunia menjadi seorang yang bisa menyembuhkan, ya, tabib, ya, yang bisa menyembuhkan.
Ada karunia-karunia yang bisa juga misalnya, eee, apa ya, berkata-kata dalam berbagai bahasa. Ada banyak sekali karunia di dalam ya. Bahkan ada 5 jawatan karunia yang disampaikan oleh Paulus juga. Tetapi pada saat itu, orang berpikir bahwa ketika dia mampu berbahasa roh, dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Ketika dia berbahasa roh, ya, eee, banyak orang berpikir bahwa dia itu mengalami dan mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang sangat dalam. Sementara Paulus memaksudkan, kamu tidak apa-apa kalau kamu berbahasa roh, kamu tidak masalah kalau kamu bisa bernyanyi dengan roh, tidak masalah. Karena itu merupakan bagian daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi lakukanlah itu secara pribadi, hubunganmu dengan Allah. Tetapi ketika engkau bersama dengan jemaat-jemaat di gereja, ya, maka kamu bernyanyilah dengan bahasa yang jelas yang dapat. Anak-anak ini ya, nanti suatu ketika kita beribadah di sekolah, Bapak berkata-kata sesuatu yang kalian tidak mengerti. Misalnya Bapak tiba-tiba berbahasa yang kalian tidak, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari apa yang Bapak katakan? Tidak ada. Maka dengan demikian, Rasul Paulus mengatakan, kalaupun seseorang itu berbahasa roh, hendaklah ada orang yang menafsir, ada orang yang bisa mengertinya. Supaya apa? Supaya dia bisa memberitahukan arti daripada perkataannya itu kepada orang-orang lain. Supaya orang-orang lain tidak merasa rendah diri karena tidak bisa berbahasa roh. Maka Paulus mengatakan, ketika engkau beribadah, berdoalah dengan roh, menyembahlah di dalam. Karena sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita harus membangun hubungan yang benar di dalam roh kepada Allah. Paulus mengatakan, bangun juga ya, hubungan dengan Tuhan, dengan roh dan dengan akal budi. Karena apa? Karena kepada Tuhan kita dengan roh. Tetapi dengan sesama kita, sesama orang yang menyembah Tuhan, kita harus juga berakal. Anak-anak sekalian perlu dipahami ya, apakah bahasa roh itu ada? Bapak katakan, bahasa roh itu ada. Dan apakah sampai sekarang bahasa roh itu ada? Sampai sekarang bahasa roh itu. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa bahasa roh itu ada. Dan itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul ketika murid-murid Tuhan Yesus ya pada hari pencurahan Roh Kudus, hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga, ya, ada hari pencurahan Roh Kudus yaitu hari Pentakosta. Pada saat itu lidah-lidah api ya berterbangan terus menghinggapi mereka. Terus mereka berbahasa dengan bahasa yang dimengerti oleh orang lain, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Mereka berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Pak, tunjukkan ya, tunjukkan ayatnya dalam Kisah Para Rasul. Oke, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pasal yang pertama dikatakan seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah, seperti nyala api, yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ingat, bahasa-bahasa lain. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu
berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Primpilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan. Jadi pada saat itu bahasa roh itu adalah anak-anak, ya. Waktu itu ada 12 rasul. Ada 12 rasul, ya, yakni murid-murid Tuhan Yesus. Terus mereka tiba-tiba berkata-kata dengan bahasa roh. Dan di sekeliling mereka ada banyak orang berkumpul dari segala daerah. Sebagai contoh misalnya gini, kita anak-anak 04 kelas 6 misalnya ada 12 orang. Terus tiba-tiba ya turunlah lidah api dari surga menghinggapi kita. Kita berbahasa ya, berbahasa roh. Di sekeliling kita ada orang Sunda, ada orang Manado, terus ada orang Afrika, terus ada orang Amerika, terus ada orang Padang, terus ada orang Aceh. Terus kemudian mereka bisa mengerti apa yang kita katakan ya sesuai dengan bahasa daerah-daerah mereka. Itulah bahasa roh ya. Artinya bahasa itu dimengerti oleh orang lain. Ya. Kenapa bisa dimengerti? Apakah rasul-rasul itu pernah belajar sebelumnya tentang bahasa-bahasa orang-orang yang ada di situ? Tidak pernah. Tetapi kenapa bisa mengerti? Karena roh yang berbicara melalui mereka. Karena roh yang berbicara melalui mereka. Karena lidah api yang turun ke dalam mereka, kepada mereka, itu adalah roh. Ya. Sehingga orang yang mendengar mereka mengerti sesuai dengan bahasa daerah mereka. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, kalaupun kita membangun sebuah ibadah, ya mau beribadah di tengah-tengah jemaat, ya anak-anak sekalian mungkin ini memang menjadi pelajaran kita ya, ini menjadi pelajaran kita yang sebenarnya Bapak katakan mungkin di antara kalian ada dari berbagai golongan gereja, ya ada dari berbagai golongan gereja, tapi Bapak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan dan juga menurut pembelajaran kita hari ini. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang di sekeliling mereka. Maka Rasul Paulus mengatakan, ketika engkau bernyanyi, sudah, jangan kamu bernyanyi seperti tidak ada orang di sekelilingmu. Sudah, kamu bernyanyilah untuk bisa membangun orang lain dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan melalui perkataanmu sehingga iman mereka juga ya. Itulah yang dimaksudkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita harus bernyanyi dan berdoa dengan oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, berbicara tentang pembelajaran kita hari ini, yakni ini ya, bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Ingat, kamu harus bisa menjadi saksi daripada Kristus atas kebaikan-kebaikan. Maka ketika kamu beribadah, beribadahlah dengan baik. Sudah? Bernyanyilah dengan baik. Bernyanyilah dengan penghayatan yang baik. Jangan asal-asalan. Bernyanyilah dengan kata-kata yang jelas, dengan makna yang jelas. Supaya orang di sampingmu ketika mendengar engkau bernyanyi, mereka dapat mengaminkan apa yang kamu nyanyikan. Mereka dapat terbangun imannya dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan melalui hidup kalian. Tetapi ketika kalian asik sendiri bernyanyi dan tidak memikirkan di sekelilingmu, maka mungkin mereka akan rendah diri. Karena mungkin mereka merasa, oh imannya dia lebih kuat, aku tidak ada.
Ketika engkau juga berdoa, maka berdoalah dengan rohmu, dengan penghayatan yang penuh kepada Allah, ya. Tetapi berdoa juga dengan akal budi. Jangan mengulang-ulang perkataan. Jangan berdoa untuk menyindir orang lain. Jangan berdoa untuk membuat sakit hati orang lain. Ya. Berdoalah dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya orang-orang bisa melihat kebaikan Tuhan melalui doamu, melalui perkataanmu, dan melalui hidupmu. Itulah makna mengapa kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, ya, Bapak mau sampaikan satu hal kepada kalian. Beribadahlah kepada Tuhan, ya, dengan baik. Tetapi berbeda kepada Tuhan dengan baik, dengan roh. Karena menyembah Tuhan harus di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kamu beribadah juga dengan akal budi. Sudah? Dengan akal budi. Artinya, melibatkan akal budi dalam peribadahan itu menyangkut banyak hal. Menyangkut juga tentang kesopanan, ya. Kesopanan duduk, kesopanan berpakaian, kesopanan bertingkah laku saat ibadah. Sebagai contoh, Bapak sampaikan. Ketika kamu pergi ke gereja, apakah salah pakai kutang saja? Laki-laki, apakah salah pakai kutang saja? Tidak salah. Tetapi etika kesopanannya, sebaiknya kamu pakai baju yang layak. Ya, baju yang layak, bukan berarti harus baru, bukan. Ya, tapi pakailah baju yang layak. Kaus pakai kaus. Pakai kemeja, apa-apa. Apakah bisa ke gereja pakai celana pendek bagi laki-laki? Boleh. Tidak masalah. Ya. Bagi orang tua apakah salah pakai celana pendek beribadah? Tidak masalah. Ke gereja tidak masalah. Tapi ini berbicara tentang kesopanan. Ada baiknya kamu menggunakan celana yang panjang. Atau kalaupun kamu anak-anak, pergunakanlah celana yang pendek tapi jangan di atas lutut. Tapi kalau bisa di bawah lutut. Kemudian atau pas di lutut. Ketika kita berbicara tentang perempuan, apakah salah perempuan pakai baju yang kurang bahan atau yang nggak ada tangannya pergi ke gereja? Tidak salah, menghampiri Tuhan, Tuhan tidak melihat pakaian. Tetapi ini etika kesopanan. Karena kamu beribadah bukan sendiri di gereja. Ada orang di sampingmu, ada orang di belakangmu, ada orang di depan. Maka bagi perempuan, pakaianlah dengan sopan. Apakah Pak bisa pakai rok ke gereja? Boleh, tidak apa-apa. Tapi pergunakanlah rok yang layak. Jangan sampai di atas lutut. Ya. Pak, apakah boleh pakai celana ke gereja perempuan? Boleh, tidak apa-apa. Tidak masalah. Ya. Terus apakah Pak bisa pakai daster ke gereja? Boleh, tidak masalah. Tapi ini berbicara tentang kesopanan. Sebaiknya kamu jangan pakai daster. Adalah pakaian yang sopan. Karena kita menghampiri Allah. Sudah. Kemudian, Pak, apakah bisa main-main handphone di gereja? Ya, ya boleh, tapi saat beribadah jangan. Ya. Jadi anak-anak sekalian, dalam beribadah itu kita menyembah kepada Tuhan, tetapi kita juga melibatkan akal budi. Kita tidak beribadah sendiri. Jangan karena kita orang lain menjadi terganggu beribadah. Jangan karena kita orang lain menjadi tersandung beribadah. Ya. Maka berkatalah yang baik, bertingkah laku yang baik, terus berpakaianlah yang sopan dengan etika yang baik. Maka kita bisa dengan leluasa menyembah Tuhan, juga membangun sekeliling kita. Dan juga orang sekeliling kita bisa melihat Tuhan Yesus yang dalam kehidupan kita. Iman orang lain juga terbangun ketika melihat kita berkata-kata dengan baik, berperilaku dengan baik, berpakaian dengan sopan, ya. Kita juga dengan sopan dalam segala hal.
orang lain akan melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan. Anak-anak, minggu depan kita akan belajar lebih lanjut. Bapak menyampaikan, kalaupun di antara kalian ada berbagai dari aliran gereja ya, yang mempergunakan bahasa roh, ada yang tidak mempergunakan bahasa roh. Ingat, firman Tuhan hari ini berkata, bukan Bapak, firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu bernyanyi dan berdoa dengan roh, dan juga bernyanyi dan berdoa dengan orang yang di sekelilingmu bisa terbangun imannya melalui perkataanmu, melalui doamu, melalui nyanyian. Tuhan Yesus memberkati kita. Tugasnya anak-anak hari ini sangat mudah sekali. Bapak meminta kalian ya untuk menuliskan ayat Alkitab, menuliskan ayat Alkitab dari 1 Korintus ya. Dari 1 Korintus apa yang kita pelajarin tadi ya. Nih, perhatikan. 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19. Tulis semuanya, terus kemudian kirimkan fotonya kepada Bapak. 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19. Supaya kalian bisa mengingat ayat firman Tuhan hari ini. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa dengan roh. Kita juga berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup. Hendaklah kami Tuhan dapat menyembah Engkau di dalam roh, di dalam penghayatan iman yang baik. Tapi kami juga mau berdoa dengan akal budi, supaya orang-orang sekeliling kami mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan melalui doa kami dan iman mereka terbangun. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan berkati orang tua kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki, mampu mencukupi kebutuhan kami. Tuhan berkati teman-teman kami semuanya. Tuhan berkati guru-guru kami. Tuhan berkati juga bangsa kami ya Tuhan. Biar kiranya corona ini cepat berlalu dari bangsa kami. Dan juga Tuhan berkati persiapan tatap muka ya SDN Cakung Barat 04 supaya berjalan dengan baik dan kami boleh belajar sebagaimana mestinya di kelas kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sumber segala kebaikan, sumber segala karunia. Makanya dengan demikian ya Tuhan, kami meminta curahkanlah karunia-Mu kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.